Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fadila Alfiani, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 di Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Mendidik bagai menanam pohon. Peran pendidik atau guru diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan peserta didik diibaratkan sebagai benih pohon dengan berbagai macam jenisnya. Petani tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya, agar tumbuh dan berbuah dengan baik dan berkualitas. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Pohon apel tidak bisa disamakan dengan pohon kelapa, begitupun sebaliknya. Sama halnya seperti seorang guru. Guru harus bisa mendidik siswa yang memiliki beragam karakteristik yang berbeda-beda. Dalam penerapannya atau dalam implementasi dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara dan harus memiliki sikap bersabar dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, yang memiliki kepribadian baik dan berakhlak mulia. Kemudian guru juga harus memerdekakan belajar pada siswa, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Dalam hal ini, kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Misalkan dalam mengembangkan ide atau berpikir kreatif dalam muatan pembelajaran prakarya. Di situ anak dibebaskan untuk berkarya membuat sebuah produk. Guru di belakang hanya membimbing atau menuntun siswa untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan inovatif. Kemudian dalam mengembangkan bakat atau minat siswa, guru dapat meminta siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler yang sudah diadakan oleh sekolah. Dalam hal Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu disaring terlebih dahulu. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita bahas terlebih dahulu tentang kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan hanya menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya dan menguburkan sifat-sifat buruknya. Seperti contoh, saat melihat guru, siswa harus menyapa, bersalaman, dan senyum. Kemudian, diadakan pembiasaan untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti sholat duha secara berjamaah dan kegiatan setiap hari Jumat yaitu membaca juz ammah secara bersama-sama. Kemudian, siswa juga diminta untuk baris terlebih dahulu untuk masuk dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai. Hal tersebut dapat menumbuhkan rasa tertib kepada siswa dan disiplin untuk berangkat lebih awal saat di sekolah. Kemudian, kodrat zaman. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai seorang guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, sebagai guru kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21, yaitu kemampuan 4C. Critical thinking,
berpikir kritis, communication, komunikasi, creative thinking, berpikir kreatif, dan collaboration atau kolaborasi. Selain itu, dengan perkembangan zaman, teknologi juga berkembang pesat. Teknologi juga menjadi teman para peserta didik kita. Untuk itu, kita tidak boleh tertinggal atau kita harus lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pembelajaran agar lebih menyenangkan, menarik, dan tidak membosankan bagi siswa kita. Contohnya, kita dapat menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi di sela-sela kegiatan pembelajaran kita. Selanjutnya, budi pekerti. Budi pekerti menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Yang kita lakukan sebagai guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya agar mengembangkan budi pekerti yang baik pula. Kita sebagai guru bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Contohnya, dengan menerapkan 3S, senyum, salam, sapa. Nantinya, anak akan terbiasa jika bertemu dengan guru, akan melakukan senyum, salam, dan sapa. Bukan hanya guru saja, tetapi semua warga sekolah. Dan mungkin di lingkungan sekitar yang ada di rumah. Guru juga dapat melakukan pembiasaan kegiatan bersih-bersih kelas atau piket harian. Hal ini untuk menanamkan jiwa gotong royong pada siswa. Guru melakukan pembiasaan untuk bersedekah untuk anak yatim piatu contohnya. Hal ini untuk menanamkan sikap saling berbagi dan membantu kepada sesama teman atau sesama manusia. Selain itu, guru juga dapat melakukan pembiasaan saat mengerjakan soal ulangan harus dikerjakan secara mandiri dan tidak boleh mencontek. Hal ini dilakukan guru untuk dapat menanamkan sikap jujur pada diri anak. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya guru juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah anak-anak ketika bermain, mereka akan merasakan kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Maka dari itu, guru harus memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Contohnya, ketika ingin memulai suatu pembelajaran atau di tengah pembelajaran anak sudah merasa letih, lesu, kita dapat membangkitkan semangat mereka dengan menggunakan ice breaking. Selain itu, guru juga dapat menggunakan media pembelajaran berbasis game, contohnya seperti kuis berbasis teknologi. Hal tersebut dapat membangkitkan antusiasme siswa dalam belajar. Dapat disimpulkan bahwa hal yang terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan siswa dengan sebaik-baiknya dan sesuai kodratnya. Selain itu, guru juga tidak boleh membandingkan siswa satu dan siswa lainnya. Kemudian, melayani siswa dengan setulus hati, memberikan teladan ing ngarso sing tulodo, membangun semangat ing matio mangun karso, dan memberikan dorongan pepuri handayani bagi tumbuh kembangnya siswa. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.